Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mulai pertemuan yang kedua setelah pada pertemuan pertama kita bicara tentang RPS dan kontrak kuliah. Keduanya perlu diperhatikan dan dibaca dengan cermat agar kita bisa memberikan komitmen secara bersama-sama. Jadi RPS dan kontrak kuliah itu milik kita bersama sehingga kuliah kita itu akan menjadi arena bersama. Perlu disampaikan bahwa saya adalah penganut Paulo Freire, di mana kedudukan dosen dan mahasiswa itu adalah setara. Paham ya? Oke. Dan hari ini, seperti yang telah diterangkan di dalam RPS kita, bahwa pada pertemuan yang kedua kita akan bicara tentang filsafat. Dan di sini kita hanya menyentuh pengantar, ya. Nanti saya harapkan bahwa Anda bisa membaca lebih jauh tentang filsafat dari banyak sumber, apalagi di era digital Anda bisa menemukan di YouTube, di TikTok bahkan, karena saya pernah membuat konten tentang filsafat di TikTok. Oleh karena itu media pembelajaran di kelas ini yang saya gunakan ini untuk menunjukkan kepada kalian bahwa media itu adalah hanya alat, bukan tujuan. Tujuan dari kita belajar filsafat adalah menemukan kebenaran, dan pada akhirnya kita akan meraih kearifan. Itulah filsafat. Dan seperti biasanya di dalam tradisi filsafat kita akan memulai dari sebuah definisi. Yang pertama yaitu filsafat sebagai etimologi. Ia berasal dari dua kata ya dalam bahasa Yunani yaitu philo dan sophia. Philo artinya cinta ya, gambar hati ya, cinta ya. Dan sophia kebijaksanaan. Cuma saya sering bertanya, kenapa gambar cinta itu sering digambarkan dengan hati? Nah, ini perlu ditelusuri. Apakah mungkin kita menggambarkannya dengan kursi misalnya? Ini lagi-lagi juga menjadi problem filosofis terutama di dalam filsafat linguistik. Ya, seperti kita ketahui bahwa pilihan kata itu bersifat arbitrer ya, sewenang-wenang. Kesepakatan juga. Nah, lebih jauh, sophia ini adalah bisa disebut kebijaksanaan, hikmah, wisdom, dan itu dimiliki oleh banyak orang, banyak bangsa. Sehingga pada akhirnya tidak ada klaim bahwa filsafat itu milik orang Yunani. Apalagi kita perlu ketahui bahwa secara historis, Yunani yang Eropa hari ini itu berbeda dengan Yunani di masa abad klasik ketika filsafat itu disusun oleh para filsuf secara sistematis. Jadi Yunani kala itu meliputi banyak area atau kawasan. Malah ke Turki ya, kemudian ke Libya bahkan. Oleh karena itu bahwa filsafat itu milik semua orang karena pada hakikatnya orang itu secara evolusioner mengalami perkembangan dari yang primitif menuju yang disebut dengan hayawanun natik ya, hewan yang bisa berkata-kata dan akhirnya menyusun konsep, kata dan lain-lain. Jadi itu yang perlu saya tegaskan agar kita tidak lagi menganggap filsafat ini adalah barang yang asing ya. Karena pada akhirnya orang itu selalu bertanya mengapa dalam hidupnya. Bahkan dimulai sejak kecil dan itu adalah filsafat. Kemudian kita akan pergi ke epistemologi. Nah, ini penting. Jadi secara etimologi saya sudah jelaskan tadi. Ya, diingat baik-baik. Saya telah menerangkan itu di slide saya, Anda bisa nanti cek lagi di e-learning, sehingga Anda bisa meriksa kembali apakah yang saya sampaikan itu menjelaskan. Kemudian secara epistemologi, filsafat itu adalah upaya rasional ya, untuk memahami hakikat pertama, realitas atau kenyataan. Yang kedua, nilai. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, itu eksistensi. Nah, definisi ini tentu bukan satu-satunya, ada banyak definisi yang lain, bahkan ratusan. Sebagaimana kita ketahui kebudayaan itu juga punya banyak definisi. Nah, mengapa saya mengambil ini dari sekian banyak definisi ini untuk memudahkan sebagai pengantar? Ya, karena bagi saya setelah menimbang itu sangat memadai ya sebagai definisi agar kita bisa membuka cakrawala. Pertama bahwa secara epistemologi filsafat itu adalah upaya rasional, jadi akal budi manusia. Di sinilah letaknya filsafat itu berbeda dengan kitab suci. Karena apa? Karena kitab suci itu berasal dari wahyu, bukan
pikiran manusia. Oleh karena itu justifikasinya beda, klaimnya beda. Nah, setelah kita memahami bahwa filsafat itu bicara tentang hakikat ya. Nah, hakikat ini perlu dipahami dalam pengertian Nietzsche ya. Ya, yang terdalam, yang radix. Beda dengan bahasa Arab. Kalau di bahasa Arab, hakikat kadang itu hakiki itu adalah dasar, majasi metafora. Jadi sebuah kata itu mempunyai makna apabila secara pragmatik dia dikaitkan dengan bahasa lain. Dan lagi-lagi yang perlu saya jelaskan di sini adalah kita perlu kepekaan linguistik untuk memahami filsafat itu. Karena apa? Tanpa itu kita akan susah meraih maknanya. Nah, selanjutnya ketika kita memahami sekilas tentang apa pengertian filsafat secara etimologi dan epistemologi, kita akan pergi ke dua ini ya, yang nomor 2 ini. Ini yang paling penting. Karena apa? Karena ini akan mengantarkan kita kepada CPL ya. Menggunakan filsafat dalam memotret manajemen filsafat pendidikan Islam gimana sebenarnya ya. Kenapa kita tidak menggunakan kitab suci misalnya ya, karena kita adalah orang beragama. Oh tidak ya. Fungsinya adalah kita hendak menghadirkan dasar-dasar kritis manajerial ya. Jadi bagaimana mengurus secara kritis. Kalau kita tidak ada pikiran kritis, maka pengurusan atau manajemen itu berjalan secara alamiah. Kritis maknanya nalar. Jadi di situ ada upaya bagaimana manajemen ini difahami secara kritis dalam perspektif filsafat. Yang kedua, inilah fungsinya ketika kita ingin melihat manajemen